Pemirsa, besok palu putusan akan diketuk di atas meja perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun perdebatan dan adu tafsir justru semakin membara. Silang argumen saling sikut memburu pembenaran di antara tarik-menarik kepentingan dan drama yang terus bermunculan. Lantas akankah putusan besok menjadi titik terang atau justru membuka babak baru dari sandiwara panjang? Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Cover Both Sides. Kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Tidak semua terkait materi pokok perkara kita ungkap. Karena itu nanti kita ungkap di persidangan. Kalau masih dalam penyidikan materi pokok perkara sudah diungkap, nanti yang kita hadapi kan mantan merdeka hukum. Di situ, jadi ini namanya bukti petunjuk gitu. Jadi dengan meminta uang, meminta emas, meminta termasuk foto keluarga, itu justru membuktikan bahwa semua barang dan uang dan foto tadi dan rumah itu adalah milik Febri Adriansyah. Dan ini memperkuat pembuktian dalam dugaan korupsi maupun pencucian uang. Dan pemirsa, sudah hadir dua narasumber di studio. Sudah hadir bersama saya ada kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Mas Febri dan juga Bang Jamin, terima kasih sudah hadir di Cover Both Sides. Terima kasih. Baik, saya ke Mas Febri terlebih dahulu. Mas Febri, kita tahu ya bahwa pra-peradilan ini memang adalah hak bagi tersangka. Tapi kalau memang klien Anda yakin ada kriminalisasi, kenapa tidak langsung saja ke pokok perkara dan dibuktikan di sana? Jadi kami menyampaikan kemarin begini, di satu sisi pra-peradilan ini adalah hak. Jadi keputusan besok, untuk perkara 134 putusannya besok. Untuk perkara 135 itu putusannya hari Jumat. Nah, salah satu putusan pra-peradilan besok kami harapkan itu tidak sekedar berdampak pada klien kami. Tidak sekedar berdampak pada Pak FA saja. Tetapi harapannya ini betul-betul bisa menjadi satu tonggak, jadi presiden untuk meluruskan dan mengkoreksi proses hukum yang berjalan. Karena begini Marcel, kita tidak bisa atas nama apapun ya, atas nama alasan paling mulia apapun, kalau pelanggaran hukum itu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kata kuncinya di sana. Kenapa prosedur itu penting? Karena proses penegakan hukum itu harus berjalan dengan benar. Di pidana, ketika penyidikan dilakukan, ada potensi upaya paksa yang dilakukan. Rumah orang bisa digeledah, barang orang bisa disita. Seseorang yang mungkin sedang duduk-duduk atau sedang ngobrol di warung kopi atau dimanapun juga bisa ditangkap, dipaksa, dibawa ke kantor polisi atau kantor penegak hukum. Semua itu kan tidak boleh dilakukan asal-asalan. Harus ada tahapan-tahapannya. Harus ada keyakinan di penegak hukum bahwa buktinya kuat dan bahkan harus ada izin dari pengadilan. Dalam situasi ini, hal itulah yang kami temukan. Kami tidak hanya menemukan 1, 2, atau 3. Kami ketemu 30 dugaan pelanggaran dari rangkaian proses itu. Nah, kalau proses hukum itu dilakukan dengan pelanggaran demi pelanggaran, apakah itu bisa disebut sebagai sebuah proses hukum? Tentu saja tidak bisa. Dari pra-peradilan ini kami berharap ada koreksi yang dilakukan. Kalau diputus besok misalnya dikabulkan pra-peradilan, apakah kasusnya otomatis berhenti? Substansi perkara atau perkara pokok yang disebut tadi otomatis hilang? Tidak. Justru penegak hukum jadi punya kesempatan melakukan tahap demi tahap itu secara benar. Pokok perkaranya tidak akan hilang. Tetapi apa yang sudah salah, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terburu-buru dilakukan atau bahkan terkesan dipaksakan, itu kan perlu dikoreksi. Satu-satunya jalur saat ini untuk mengkoreksi proses hukum itu adalah pra-peradilan. Dan karena itulah kami setiap hari hadir di sidang, mengajukan bukti, mengajukan argumentasi,
Dan hakim juga mendengar dari pihak yang termohon. Nah, itulah nanti harapan kami hakimnya bisa betul-betul mempertimbangkan kedua sisi ini dengan adil. Oke, Mas Febri, ini salah satu poin gugatan dari 2 pra-peradilan yang diajukan. Ini adalah soal penetapan tersangka yang memang dinilai cacat hukum menurut kubu Febri Adriansyah. Apa dasarnya, Mas Febri? Jadi ada 5 upaya paksa. Salah satunya soal penetapan tersangka. Penetapan tersangka ini kami punya setidaknya ada 6 dugaan pelanggarannya ya. Salah satunya adalah yang paling sederhana adalah tersangka ini sebelum jadi tersangka tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi. Dipanggil saja tidak, apalagi kemudian diperiksa. Padahal pemeriksaan calon tersangka ini dulu pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, itu diwajibkan sebelum KUHP baru ya. Dan Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemeriksaan calon tersangka ini tentu ada alasannya. MK menafsirkan dari konstitusi. Semua aturan hukum yang ada, KUHP, KUHP, Undang-Undang TPPU atau undang-undang apapun, itu mengerucut ke Undang-Undang Dasar, ke konstitusi. Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal di KUHP itu mengatakan pemeriksaan tersangka itu adalah salah satu pemenuhan prinsip hak azazi manusia dan sekaligus bagian dari pelaksanaan prinsip lex serta. Sehingga seluruh undang-undang yang ada yang berkaitan mestinya juga ditafsirkan mengikuti tafsir konstitusional tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelanggaran yang paling nyata dalam sprindik, surat perintah penyidikan dan surat perintah penetapan tersangka. Ada pasal-pasal pidana yang sudah tidak berlaku, sudah dibatalkan oleh undang-undang yang baru, masih digunakan. Bagaimana mungkin aturan yang sudah tidak ada kemudian digunakan? Dan kami mengatakan itu melanggar prinsip lex favoreo yang sekarang diatur di pasal 3 KUHP baru. Baik, boleh sampai di situ dulu. Silakan. Saya ke Bang Jamin. Bang Jamin, jadi alasan penetapan tersangka Febri Adriansyah ini dianggap tidak sah karena tadi ya salah satunya tidak diperiksa sebelumnya dalam status sebagai saksi. Tapi kita tahu bahwa dari penyidik ini juga punya alasan yang kuat, menyebutkan sudah ada bukti permulaan, baik itu saksi, ahli, bahkan dokumen dan juga barang bukti yang disita dari rumah Febri Adriansyah. Sebetulnya mana yang derajatnya lebih tinggi, Bang Jamin? Pengumpulan bukti dan juga kesaksian atau pemeriksaan calon tersangka? Ya, jadi ini 2 sisi yang berbeda. Pertama, kalau kita bicara tentang penetapan tersangka, kalau menggunakan konsep KUHP yang baru, dia tetap 2 alat bukti, ya, 2 alat bukti. 2 alat bukti itu tentu kalau bicara alat bukti di dalam penyidikan nggak disebutkan definisi alat bukti, 2 alat bukti apa. Itu nanti bisa kita lihat di pasal 235, 2 alat bukti apa yang mempunyai kualitas. Saya sering mengatakan di proses peradilan itu, kita tidak bisa hanya melihat sisi formilnya saja 2 alat bukti itu. Harus juga dilihat apakah alat bukti itu mempunyai relevansi dengan pasal yang disangkakan kepada orang tersebut. Kalau dia bilang 2 alat bukti hanya sepucuk kertas saja yang tidak bisa punya relevansi dengan pasalnya, itu bukan alat bukti namanya. Jadi saya selalu mengatakan 2 alat bukti yang punya relevansi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan penetapan tersangka, harus terlebih dahulu diperiksa calon tersangkanya. Itu kan sebelumnya putusan MK 21 mengatakan demikian begitu. Walaupun itu ada dalam pertimbangan di bukan di amar putusan kan begitu, di pertimbangan. Nah, ini sebenarnya karakteristiknya banyak. Pertama, memberikan kepada seseorang itu hak untuk membela diri sebelum dijadikan tersangka. Jadi dia tahu untuk apa dia dijadikan tersangka pada saat dia diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Memang terminologi itu nggak ditemukan dalam KUHP kita yang baru. Tidak ditemukan. Tetapi di pasal 91 dikatakan bahwa dalam menetapkan seseorang jadi tersangka harus berdasarkan tidak boleh menggunakan azas praduga bersalah. Nah, tidak boleh menggunakan itu, seakan-akan ada implisitnya mengatakan kamu penyidik kalau mau menetapkan orang tersangka jangan langsung dikatakan kamu salah sehingga saya tetapkan jadi tersangka, tapi periksa dulu dia gitu. Nah, jadi menurut saya
konsep yang sekarang yang harus walaupun tidak disebutkan harus ada diperiksa sebagai saksi lebih dahulu, tetapi hak-hak yang harus diberikan kepada seseorang sebelum ditetapkan tersangka, wajib hukumnya menurut saya sih harus tetap diperiksa dulu sebagai saksi. Supaya dia tahu kira-kira saya ditersangkakan ini karena apa, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk pembelaannya. Begitu. Itu hal yang perkara harusnya. ini kan Bang Jamin juga diikuti dengan adanya pengalihan perkara, ya bukan pelimpahan, pengalihan dari kepolisian ke pihak Kejagung. Nah, mungkin banyak yang kemudian berpendapat bahwa ada motif di balik dari pengalihan ini. Apakah kemudian berpotensi untuk nanti dideponir? Menurut Bang Jamin seperti apa? Jadi begini, sebenarnya pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri ini terhadap Kortas Tipikor, ini sebenarnya makna esensi substansifnya sudah hampir-hampir nggak ada gitu. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena bukan lagi mereka yang nanganin begitu ya. Kalaupun seandainya ya kita berandai-andai dikabulkanlah permohonan dari Pak Febri dan rekan-rekan ini untuk tidak sahnya penetapan tersangka atau penyitaan yang tidak sah. Barang itu sekarang kan sudah ada dalam kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Dan Kortas tidak melanjutkan itu karena di kalimatnya bukan dilimpahkan tapi diserah terimakan, ya, diserahkan gitu. Berarti penyerahan itu diikuti dengan upaya hukum penyitaan baru terhadap barang itu, upaya hukum penetapan tersangka baru, walaupun tersangkanya sekarang yang ada itu terkait dengan TPPU, bukan terkait dengan predikat krimnya, begitu kan? Belum ada terkait itu. Nah, jadi dengan seperti ini, maka sebenarnya pun menurut saya, kalaupun seandainya hakim menyatakan itu menerima, itu nggak berpengaruh sangat signifikan terhadap apa yang sedang dijalani oleh kejaksaan saat ini. Begitu. Kecuali yang pra-peradilan keduanya itu terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka dalam TPP atau penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah itu signifikan. Kalau sampai itu diterima, berarti apa yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini terhadap penyitaan, ya, terhadap penetapan tersangka TPPU-nya tidak sah, itu kembali ke titik nol lagi. Berarti harus dikembalikan semua apa yang sudah pernah disita dan statusnya harus dikeluarkan segera. Segera ya, dari tahanan itu harus segera dikeluarkan kalau sampai dikabulkan begitu. Baik, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bang Jamin bahwa memang ada pra-peradilan soal penggeledahan dan juga penyitaan ya. Ini kita akan berikan kesempatan untuk Mas Febri menjawab, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Di situ. Jadi ini namanya bukti petunjuk gitu loh. Jadi dengan meminta uang, meminta emas, meminta termasuk foto keluarga, itu justru membuktikan bahwa semua barang dan uang dan foto tadi dan rumah itu adalah milik Febri Adriansyah. Dan ini memperkuat pembuktian dalam dugaan korupsi maupun pencucian uangnya. Anda kembali bersama kami di Cover Both Sides. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Febri. Jadi selain status tersangka, Pak FA juga mempermasalahkan soal penggeledahan rumah di Sentul yang diklaim ini tidak ada izin dari pengadilan negeri setempat begitu ya. Tapi kalau membaca di KUHP, penggeledahan tanpa izin ini ternyata tetap diperbolehkan. Ada syarat-syaratnya. Apa sebetulnya yang dipermasalahkan di poin ini, Mas Febri? Pertama sebelum ke sana izinkan saya klarifikasi dulu karena Bang Boyamin udah 2 kali nih ngomong diulang-ulang terus, padahal tidak benar. Nah, perlu kami clearkan bahwa tidak pernah ada Pak FA itu meminta barang-barang yang disebut tadi itu emas, uang dan segala macam itu dikembalikan ke beliau. Itu tidak ada. Yang ada adalah meminta pengembalian foto keluarga, figura foto keluarga dan juga dokumen pribadi. Dokumen pribadi juga tidak terkait dengan aset gitu kan. Itu agar clear saja. Kayaknya ini dalam dokumen pra-peradilan ya? Ini dalam dokumen pra-peradilan. Konsekuensi satu isu yang nggak diperhatikan saya pikir adalah tentang konsekuensi bukti. Kalau penggeledahan dan penyitaannya tidak sah, maka itu tidak bisa jadi alat bukti. Lebih ke poin yang itu, tapi bukan untuk dikembalikan ke Pak FA. Nah, kembali ke isu yang tadi. Jadi ada 2 tindakan penggeledahan yang bisa dilakukan. Satu, intinya wajib dengan izin ketua pengadilan. Jadi wajib
dalam keadaan tertentu, disebutnya keadaan mendesak, itu bisa tanpa izin ketua pengadilan. Tapi ada syaratnya, maksimal 2 hari kemudian wajib memintakan persetujuan pada pengadilan. Jadi tetap ada peran pengadilan di sini. Nah, dalam proses penggeledahan itu yang kami temukan, kami pastikan tidak ada permintaan persetujuan. Itu pasti. Artinya yang diambil adalah opsi yang pertama. Nah, ternyata kami menemukan, kami nggak tahu apakah ini terburu-buru, dipaksakan atau seperti apa. Kami menemukan ada 2 surat perintah penggeledahan. Surat perintah penggeledahan pertama, seingat saya nomornya 2934. Itu ternyata wilayah hukumnya untuk melakukan penggeledahan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita tahu DKI sangat luas dan wilayah hukum Polda Metro Jaya mencakup Depok dan Bekasi juga dan beberapa wilayah di sekitar DKI. Apakah itu berarti semua rumah, mungkin jutaan rumah di DKI itu bisa digeledah malam itu hanya dengan surat seperti itu? Hukum acara kita kan tidak menghendaki potensi abuse of power yang luar biasa besar. Karena itulah di KUHP yang baru disebutkan itu secara spesifik. Penggeledahan itu, permohonan izin penggeledahan itu harus menyebut secara spesifik lokasinya di mana. Jadi kalau dari penyidik Polri menyebut sudah ada 2 izin dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Jakarta Selatan, itu belum cukup? Jakarta Selatan itu nggak masuk wilayah Sentul. Yang kami persoalkan kan wilayah Sentul. Nah, disebutkan tadi izin Ketua Pengadilan Cibinong. Cibinong kan masuk ya wilayah Sentul, wilayah domainnya. Tetapi setelah kami cek, dasar penerbitan izin Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan yang tadi. Yang wilayah 2934 tadi. Yang wilayah hukumnya adalah Polda Metro Jaya. Oke. Sekarang persoalannya. Kalau kemudian dikatakan ini adalah penyidikan dari Bareskrim secara nasional, bagaimana Mas Febri jawab? Siapapun yang berwenang untuk melakukan penyidikan boleh-boleh saja. Jangankan Bareskrim, jangankan Polda, Polres juga boleh, Polsek juga boleh kalau dia adalah penyidik. Isunya bukan itu. Isunya adalah surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh penyidik itu wilayahnya, misalnya nih wilayahnya di meja pertama nih di Polda Metro Jaya. Tapi geledahnya di teras sana, di wilayah Cibinong. Apakah bisa surat perintah penggeledahan yang di sini kemudian digunakan di tempat lain? KUHP kita mengatur agar wilayahnya itu disebut spesifik, agar apa? Agar nggak salah lokasi menggeledah, agar penegak hukum itu betul-betul hati-hati. Kalau memang diduga ada bukti di lokasi A, geledahlah lokasi A. Baik. Jangan kemudian nyari-nyari geledah di lokasi Z. Itu yang dimaksud di KUHP. Karena itulah prosedur itu kelihatannya kan ini selembar kertas. Bagi kita di sini, kita bicara selembar kertas ini. Tetapi bagi orang yang rumahnya dimasuki, tengah malam misalnya, dini hari, itu bukan selembar kertas. Itu gangguan terhadap privasi, ancaman terhadap privasi kalau penegak hukumnya dilakukan dengan cara yang tidak benar. Pertanyaannya, kalau penggeledahannya tidak benar, tidak sah misalnya, apakah kemudian barang yang disita menjadi sah dan bisa digunakan sebagai alat bukti? Ternyata kami juga menemukan di dalam penyitaan itu tidak dengan izin pengadilan juga. Oke. Lalu apakah kemudian barang tersebut bisa sebagai alat bukti? Sehingga kami berharap sekali proses-proses yang seperti ini penegakan hukum yang sangat keras kan sebenarnya ini terhadap orang yang terdampak. Yang terdampak kan bisa saja Pak FA, bisa saja pihak lain kan. Bisa saja orang yang nggak tahu tiba-tiba kemudian rumahnya digeledah. Apalagi kita sering sekali dengar yang isu soal salah tangkap dan lain-lain. Kita kan nggak ingin itu terjadi. Sampai di situ dulu, saya ke Bang Jamin. Jadi Bang Jamin, kalau dalam hukum kita sebetulnya kalau ada kesalahan tata cara administrasi, misalnya seperti yang disebutkan tadi, soal bagaimana area tugas dari aparat penegak hukum, apakah itu bisa otomatis kemudian menghapus adanya esensi dari pidananya secara material dan juga menggugurkan status tersangka? Tadi bicara tentang penggeledahan yang diikuti dengan penyitaan. Itu satu paket biasanya, penggeledahan yang diikuti dengan penyitaan. Biasanya kalau penyidik melakukan yang bukan tertangkap tangan, dia cover board ya, atau dia persiapannya itu sudah matang sekali. Suratnya udah dibawa, segala macam sudah ada.
kalau bukan tertangkap tangan. Dia sudah tahu pasti apa yang akan digeledah dan barang apa yang akan dilakukan disita. Dia sudah tahu. Nah, dalam konteks pra-peradilan tadi di pasal 112 itu dikatakan di pasal yang tadi yang disebut 158 bahwa sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Sah tidaknya itu artinya kita sah tidaknya itu apakah sah tidaknya karena tidak ada surat izin penggeledahan atau ada surat izin penggeledahan tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP. Itu dua hal yang berbeda. Kalau tidak ada berarti itu artinya memang tidak sah karena tidak ada suratnya. Nah, bagaimana kalau ada suratnya tetapi surat itu tidak sesuai dengan dasar syarat-syarat yang ditentukan. Itulah yang tadi sifatnya administratif. Ada yang salah ketik lah, ada yang lokasinya tidak jelas lah, ada yang ini, ada yang itu. Nah itu agak menurut saya itu agak nggak signifikan, ya. Tidak begitu signifikan untuk menggugurkan status tersangka. Iya, tapi itu bisa berpengaruh juga dalam menentukan di mana posisi yang akan dilakukan. Tadi kan contohnya dalam surat penggeledahan harus ditetapkan lokasinya di mana. Jenis barangnya kalau disita apa setelah dia melakukan. Nah kalau sampai nggak disebutkan begitu, apakah menjadi batal? Pengalaman saya dalam proses pra-peradilan, hakim itu nggak menilai itu sebagai dapat membatalkan penggeledahan dan penyitaan. Yang dapat menilai kalau tidak ada. Yang kedua, kalau dia contohnya barang yang disitanya itu, jenis barangnya itu tidak diberitahukan kepada orang yang disita. Nah itu. Tapi kalau kalimatnya ada 1, 2 yang tidak lokasinya salah dan segala macam, itu kelihatannya selama proses itu tidak menjadi dasar untuk pembatalan, menyatakan penyitaan menjadi tidak sah. Jarang sekali ada, ya. Tapi menurut saya apa yang sudah ada di KUHAP itu sebenarnya itu yang harus diikutin harusnya, tetapi prakteknya beda. Saya lihat beberapa putusan itu nggak menjadi dasar yang kuat untuk bisa menyatakan bahwasanya penyitaannya tidak sah. Baik, baik. Sekarang saya ke Mas Febri lagi. Mungkin saya ingin follow up tadi yang Mas Febri coba luruskan dari pernyataan Bang Boyamin Saiman. Ini bahwa dalam pra-peradilan pihak Pak FA meminta supaya bukti itu bukan dikembalikan kepada Pak Febri. Jadi dikembalikannya ke siapa, Mas Febri? Enggak, fokus kami pada, jadi ada dua hal. Satu, bukti barang-barang pribadi ya. Barang pribadi itu ada beberapa figura foto kan kita lihat ya. Foto keluarga. Foto keluarga. Kemudian ada satu dokumen pribadi, surat menyurat di keluarga lah, seperti itu. Nah ini yang minta dikembalikan. Kalau yang lain itu, kan ada banyak lagi ya. Ada koper yang berisi uang, berisi emas. Yang lain itu posisinya adalah terkait dengan keabsahan. Keabsahan itu maksudnya begini, ketika proses penggeledahannya tidak sah, penyitaannya tidak sah, maka itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Apakah kemudian penyidik misalnya nanti ya setelah putusan itu melakukan koreksi terhadap administrasi, itu bisa saja. Sehingga kemudian bisa dilakukan proses penyelidikan baru, penyidikan baru, dan juga proses penyitaan yang baru. Itu sangat mungkin dilakukan tanpa harus khawatir barang-barang tersebut kemudian berpindah tangan. Itu secara teknis sangat memungkinkan dilakukan sepanjang prosesnya benar. Nah, saya mau masuk karena isunya terkait soal penyitaan. Soal penyitaan ini begini, satu, tidak ada izin ketua pengadilan. Itu pasti, kami sudah cek di bukti yang ada itu tidak ada. Ditemukan bukti dari pihak termohon soal izin ketua pengadilan. Yang ada adalah alasan pemohon melakukan penyitaan dalam keadaan mendesak. Oke. Tapi kalau saya kembali kepada soal tadi, alat bukti yang sudah disita, ini kan kasus TPPU sebetulnya Mas Febri, artinya barang yang ada di sana memang untuk kebutuhan aset tracing. Bagaimana? Aset tracing itu hal yang berbeda. Yang menjadi poin kalau bicara soal TPPU adalah bicara soal surat perintah penyidikannya. Jadi begini, biar clear ya, di Polri itu ada surat perintah penyidikan itu ada 4 seingat saya ya. Yang salah satunya adalah terkait dengan Asabri. Yang terkait dengan Asabri itu digunakan sekaligus pasal tindak pidana korupsi dan pasal
TPPU di sana. Di kejaksaan kemudian yang jadi tersangkanya hanya TPPU saja. Jadi yang tindak pidana korupsinya tidak. Nah, kalau kita bicara nih, ini kalau berandai-andai ya, tadi yang Marcel bilang, kalau berandai-andai barang buktinya tidak sah ini, maka tentu saja bukti-bukti ini tidak bisa digunakan sebagai bukti dalam perkara yang sedang ditangani. Kalau sprindiknya ternyata nggak dibatalkan ya, barang bukti ini tidak bisa digunakan karena perolehannya tidak sah. Bagaimana cara menggunakannya? Ada penyelesaiannya sebenarnya di dalam hukum acara. Tetapi kami memandang itu biarlah domain dari Kejaksaan Agung. Kalau sah artinya bisa digunakan begitu kalau ya? Sah bisa digunakan. Bisa berlanjut perkaranya. Karena penyidikan. Tapi kalau tidak sah akan dikembalikan, minta dikembalikan. Kan ada prosedur koreksi. Itu poin utamanya. Kalau kita baca di KUHP baru, pra-peradilan ini bersifat korektif. Contohnya begini, kalau suratnya tidak sah, tahapannya tidak sah, perbaiki suratnya, lakukan tahapan secara benar. Misalnya kalau soal tersangka, penetapan tersangkanya tidak sah karena tidak diperiksa dulu calon tersangka, maka buka dululah penyidikan, kemudian periksa calon tersangka, kalau buktinya kuat, minimal 2 alat bukti itu, tetapkan tersangka. Itu yang disebut dengan korektif. Jadi sejak awal kita jangan kemudian membuat publik berpikir kalau pra-peradilan ini menang atau dikabulkan, maka semua aset dikembalikan dan kemudian perkaranya hilang di telan bumi. Tidak, karena KUHP kita bersifat korektif. Baik. Karena itulah di kesimpulan ini, di kesimpulan yang kemarin kami serahkan ini, kami sebutkan di sana, Pak FA satu hal kecil saja dalam harapan yang lebih besar untuk mengkoreksi proses penegakan hukum ini. Banyak sekali kesalahannya, ada 30 yang kami temukan. Baik. Kami rinci lebih lanjut peraturan-peraturan yang dilanggar ya, menurut kami tentu saja ya. Itu ada 40 peraturan yang dilanggar, mulai dari konstitusi sampai peraturan Jaksa Agung. Dan bahkan ada, termasuk diantaranya ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Apa kita mau tutup mata dengan praktek pelanggaran yang menurut kami sedemikian tersebarnya dan demikian signifikannya. Makanya harapan kami adalah ayo perbaiki penegakan hukum kita, jadikan ini tonggak perbaikan. Proses hukumnya silahkan saja tetap jalan, tapi jalankan secara benar. Oke, soal langkah korektif itu saya cross ke Bang Jamin. Jadi untuk langkah korektif ini seperti apa prosedurnya? Apakah memang harus dikembalikan kepada tempat asalnya atau bagaimana Bang Jamin? Kalau kita melihat terkait dengan penggeledahan yang dilakukan Kortas Tipikor, itu menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana ada yang disebut aset yang tidak bertuan, ya, tapi di tempat atau di daerah orang yang harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yang ada kaitan dengan aset tersebut. Makanya dikatakan kalau secara profiling orang tersebut kemungkinannya tidak mungkin memiliki aset tersebut. Maka itulah yang disebut sebagai dalam TPPU unwealth ya, unwealth. Jadi sesuatu penghasilan yang dapat diindikasikan sebagai berasal dari suatu perbuatan tindak pidana ada di rumah dia. Nah, waktu itu saya selalu mengatakan ini bisa dikategorikan sebagai pasal 5 contohnya, yang terkait dengan TPPU pasif. Artinya orang menerima suatu barang yang diketahui dan patut diduga itu berasal dari tindak pidana. Tapi bukan barang dia. Nah itu bisa. Karena pertanyaannya kenapa pakai kategori pasal TPPU pasif? Karena belum ditentukan dia pelakunya. Kalau dia predikat krimnya dia yang menyembunyikan, dia itu aktif. Nah ini beda, dianya pasif. Nah kalau pakai pasal itu kemungkinannya bisa. Sampai nanti bisa dibuktikan kemudian hari, kalau dia menggunakan predikat crime, dia pelaku, dia menyembunyikan, itu baru dia aktif. Namanya aktif. Nah makanya saya selalu mengatakan, kenapa penyidik di kejaksaan tidak menetapkan saudara Febri sebagai pelaku tindak pidana predikat crime dulu. Kenapa langsung masuk ke dalam ranah TPPU? Atau paling tidak
bersama-sama dalam suatu penyidikan pasalnya dikumulatifkan. Nah, ini kan ada suatu pertanyaan yang cukup mendasar. Kenapa jarang sekali ada, tapi jarang. Ya, apalagi kasus sebesar kasus Febri ini dilepas saja begitu dengan TPPU sendiri, jalan sendiri, nggak dikawal dengan predikat krimnya ini. Nah, ini kan berbahaya. Makanya menurut saya, kalau di pra-peradilan seperti ini sebenarnya ini bicara substantif ya, lebih dominannya yang lebih kentalnya itu adalah pra-peradilan terhadap kejaksaan, bukan pra-peradilan terhadap Kortas. Karena Kortas sendiri pada saat ini menurut saya dia sudah lepas tangan, karena lepas tangan dalam arti bukan dia lepas tangan, bukan begitu ya, karena sudah diserah terimakan berkasnya, sudah diserah terimakan alat bukti, barang buktinya kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Ibarat kata, sekali lagi saya katakan tadi, dikabulkannya pun Febri terkait dengan Kortas ini, yang pra-peradilan itu tidak berpengaruh apa-apa terkait dengan penyidikan yang sedang terjadi di kejaksaan. Kecuali kalau di kejaksaan menang pra-peradilan, itu beda lagi ceritanya. Begitu. Baik, setelah ini kita akan berbicara bagaimana hasil dari pra-peradilan yang pertama yang akan dibacakan esok hari. Bagaimana presidennya terhadap hukum di tanah air. Kita akan berbicara sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Cover Both Sides. Anda kembali bersama kami di Cover Both Sides. Pemirsa, saatnya kita akan bacakan pertanyaan dari netizen yang sudah ada di media sosial Metro TV. Kita tampilkan pertanyaannya berikut ini. Ya, ini dia pertanyaan yang terpilih. Jadi lebih bahaya mana, tersangka lolos dari proses hukum atau seseorang diproses dengan prosedur yang tidak sah? Ini bagaimana menjawabnya dari Bang Jamin terlebih dahulu? Ya, ini dua hal yang berbeda ya. Kalau tersangka lolos itu artinya sudah diperiksa pokok perkaranya. Jadi dari pokok perkaranya diperiksa, ternyata ada dua hal sekarang. Lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas. Nah, ada putusan SEMA yang baru tahun 2026 mengatakan kalau sudah bebas nggak boleh lagi diajukan jaksa mengajukan upaya hukum. Ya, nggak boleh. Karena pencari keadilan itu adalah pelaku, duga pelakunya, bukan negara pencari keadilan. Jadi dia harus bebas. Nah, kalau lepas, dia masih bisa upaya hukum kasasi. Bisa melakukan. Nah, ini beda. Jadi pokok perkara itu kita harus menghormati pengadilan. Kalaupun dia bebas atau lepas, ya itulah pengadilan yang sudah memberikan yang terbaik ya. Nah, kalau terkait dengan pra-peradilan, itu bukan membebaskan atau melepaskan orang tersebut. Hanya untuk mengkoreksi tindakan penegak hukum yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Jadi kan perlu dikoreksi karena dia melanggar aturan. Itu pelanggaran HAM. Nah, itu pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dikoreksi. Kalau tadi lolos dari itu atau dari pokok perkaranya, itu kewenangan daripada majelis. Kita kan harus menghormati berdasarkan bukti-bukti. Sepanjang putusan di putusan hakim, apapun putusan itu harus dianggap benar sampai ada putusan lain yang membatalkan putusan itu. Oke, Mas Febri gimana tanggapannya? Setelah menjalani pra-peradilan ini, apakah memang cukup optimis nantinya bahwa prosedur yang menurut pihak Pak FA ini ada banyak pelanggaran ini bisa diputuskan di pra-peradilan? Sejujurnya kami lawyer ini sudah lama tidak optimis ya. Tetapi kami tahu segala sesuatu kalau dipercayakan itu harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Ya. Makanya dalam 7 hari ini kami betul-betul sungguh-sungguh untuk membuktikan apa saja dugaan pelanggaran yang terjadi. Tadi sudah saya jelaskan cukup panjang. Tapi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Prof. Jamin. Ini hampir tidak pernah dibahas ya. Saya baru kali ini mendengar terkait dengan aset tak bertuan dihubungkan dengan pasal 5. Tadi saya coba cek di Undang-Undang 8 tahun 2010 ya tentang tindak pidana pencucian uang. Sebenarnya ada satu mekanisme kalau ada satu aset tindak pidana itu tidak ada pihak yang mengakui aset tersebut milik dia gitu ya, atau tidak ada yang mengklaim pihak manapun itu milik dia, pengadilan bisa menetapkan aset tersebut di sini disebutnya sebagai aset negara.
Jadi sebenarnya ada klausul tersebut di pasal 67 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 2010. Itu satu hal. Yang kedua, nah, Bang Jamin tadi mengatakan kalaupun aset itu ditemukan di rumah seseorang yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya, maka bisa kena pasal 5. Ada dua isu. Satu, ternyata penetapan tersangka oleh kejaksaan, kalau kita bicara kejaksaan sekarang, itu bukan hanya pasal 5, tapi pasal 3, 4, 5, dan 607, dan atau junto 607. Artinya apa? Di tindak pidana pencucian uang itu kan hanya 3 delik sebenarnya, 3 tindak pidana ya. Satu, pencucian uangnya ya, pasal 3 itu aktif. Hasil tindak pidana ditempatkan, ditransferkan, diubah bentuknya oleh pelaku ya, agar kemudian bisa disamarkan. Seolah-olah itu kemudian bukan hasil tindak pidana. Pasal 4 itu kegiatan aktif menyamarkannya. Oke. Mengubah bentuknya, ditaruh di luar negeri atau diubah jadi falas atau yang lain-lain. Jadi poinnya ini tetap bukan punya Pak Febri Adriansyah? Pasal 5 itu adalah yang disebut tadi Prof. Jamin sebagai pencucian uang pasif. Jadi siapapun yang memiliki, kan isunya itu tuh, siapapun yang memiliki, kalau kemudian itu diterima oleh seseorang dan kemudian disembunyikanlah seperti itu, maka bisa menjadi pencucian uang pasif. Kita bisa diskusi panjang soal ini. Tapi yang pasti di penetapan tersangka dan surat perintah penyidikannya yang dikenakan pasal 3, 4, dan 5. Kalau terkait Pak FA bukan pemilik dari emas dan uang tersebut, itu sudah clear disampaikan sejak awal di proses pemeriksaan ke penyidik juga. Dan bahkan kami mengatakan begini, silakan dicari saja siapa pemiliknya, dibuktikan secara hukum, tapi itu kan masuk pokok perkara nanti ya, tidak masuk di proses pra-peradilan. Dan isu yang lain adalah kalau misalnya ya dengan analogi perkara tindak pidana yang lain, ditemukan sebuah zat berbahaya begitu di rumah kita, misalnya apakah itu narkoba atau sejenisnya begitu. Yang terjadi apa? Tidak langsung orang yang ada di rumah itu semuanya bisa jadi tersangka. Kenapa? Karena harus dicek dulu, ada tes lab dulu, benar nggak dia menggunakan, benar nggak dia menyimpan. Misalnya dengan analogi itu. Ya. Artinya itu apa? Yang ingin digunakan untuk kasus tidak, kami ini lebih ke diskusi di publiknya. Kalau di kasus di pra-peradilan kami tidak pernah menggunakan itu. Artinya apa? Ada tantangan, ada harapan agar penegak hukum jauh lebih serius nih membuktikan agar ini tidak sekedar soal klaim, tidak soal main stigma atau kesan bahwa sejumlah aset tersebut milik siapa. Nah, isunya adalah isu pembuktian kalau kita bicara soal pokok perkara. Baik, saya ke Bang Jamin lagi. Jadi Bang Jamin, kita masih tentunya menantikan ya putusan pra-peradilan baik yang pertama atau yang kedua. Tapi apapun nanti hasilnya, bagaimana nanti presidennya untuk penegakan hukum, terutama kalau bicara soal korupsi dan TPPU? Iya, memang Pak Febri ini kan sebagai Jampidum sebelumnya. Jampitsus. Jampitsus ya. Oh sorry saya. Jampitsus. Nah konteksnya kan sering mengumbar-umbar ada tindak pidana korupsi media. Dan sekarang ini kena seperti ini. Masyarakat sudah menilai bahwasanya dia orang yang paling bertanggung jawab lah terkait dengan harta yang ada di rumahnya yang orang menilai itu yang ada kaitan dengan jabatannya. Itu kita nggak bisa pungkirin, siapapun nggak bisa pungkirin. Masalah pembuktian yaitu masalah di peradilan. Tetapi covernya masyarakat terkait dengan kasus ini sudah menyatakan ini pejabat negara yang secara profiling tidak mungkin dia mempunyai aset yang seperti begitu. Jadi menurut saya, kalau saya mohon maaf ya bagi penasihat hukum, kemungkinannya prediksi saya pra-peradilannya ini juga akan ditolak dan dilanjutkan. Kenapa? Tapi inilah negara kita, ya ada yang dibilang no viral no justice, ya. Jadi kalau sudah viral juga takut juga lah hakimnya akan sampai kalau diberhentikan begitu saja. Walaupun sebenarnya nggak boleh, ya, karena pengaruh publik itu jangan sampai merusak tatanan hukum, itu nggak boleh. Tapi dengan keadaan negara kita
kelihatannya hal itu mesti jauh dari panggang dari api, begitu loh maksud saya. Jadi tetap kelihatannya tetap dilanjutkan sampai nanti pokok perkaranya akan diperiksa, disinilah baru diuji kebenaran fakta yang sebenarnya. Gitu. Mas Febri, Anda siap kalau kemudian nanti pra-peradilan ditolak karena mungkin ada perhatian publik yang begitu besar dalam kasus ini? Kami sudah serahkan semuanya kepada hakim pra-peradilan. Ikhtiar kami sebaik-baiknya sejak hari pertama Selasa minggu lalu itu sudah kami lakukan dengan sungguh-sungguh ya sebagai seorang advokat bersama tim tentu saja sebagai lawyer. Nah, bagaimana hakim memutuskan nanti, harapan kami tentu sederhana saja. Harapan kami itu bukan menang atau kalah. Harapan kami hakim betul-betul menjadi hakim. Kalau kita mengutip misalnya Pramudia bilang seorang terpelajar harus adil sejak dari dalam pikirannya, apalagi seorang hakim. Nah, suara-suara di publik kalau kita lihat sebenarnya juga terbelah nih soal ini. Betul bahwa publik sangat menginginkan pemberantasan korupsi yang kuat dan sikap kita sama soal itu. Tapi prosesnya harus benar. Jangan sampai kemudian tahapan demi tahapan yang sebenarnya untuk melindungi orang-orang warga negara begitu dilabrak sedemikian rupa untuk kepentingan non hukum yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan kepentingan pemberantasan korupsi itu sendiri. Oke, Mas Febri, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya berikan kesempatan lagi untuk melanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Cover Both Sides dan inilah segmen terakhir. Saya ke Mas Febri lagi. Mas Febri sekaligus melanjutkan poin yang tadi, mungkin closing statement juga dari pihak kuasa hukum, seberapa kemudian besar kemungkinan pra-peradilan ini akan ditolak atau diterima oleh hakim? Kami serahkan sepenuhnya, kami nggak pakai prediksi berapa persen menang, berapa persen kalah, tidak. Tetapi sekali lagi kita juga punya tanggung jawab kan, selain penanganan perkara untuk edukasi di publik. Poin utamanya adalah jangan sampai orang, ini Jampitsus dengan level yang sangat tinggi di lembaga penegak hukum, kemudian bisa ditersangkakan dengan nabrak aturan sedemikian rupa. Bagaimana masyarakat biasa? Itu satu hal, satu isu. Jadi kami berharap betul proses penegakan hukum, apalagi dengan semangat KUHAP baru, itu kemudian bisa dilakukan secara benar. Isu yang kedua, jadi saat saya bicara dengan klien kami Pak FA, beliau dengan sadar memilih, dia kan sudah 30 tahun jadi jaksa. 30 tahun jadi jaksa, mendapatkan tugas penegakan hukum dengan nilai-nilai hukum yang dia anut. Kemudian sekarang dia justru berada pada posisi sebaliknya, menjadi tersangka lah, ekstrimnya begitu ya. Dulu mengusut orang, sekarang menjadi tersangka. Tapi dalam posisi yang sekarang pun, beliau menyadari betul nilainya tetap sama untuk berjuang di wilayah hukum tersebut. Makanya pra-peradilan dipilih, bukan jalur-jalur yang lain. Dan ada satu kesadaran dari Pak FA bahwa sekalipun Jampitsus tetap tidak berada di atas hukum. Itu poin yang paling krusial saya pikir, sehingga kita semua equality before the law, kita semua mestinya patuh pada proses hukum itu. Jangan lakukan proses hukum dengan cara-cara melanggar hukum. Kalau kemudian tadi Mas Febri sebutkan ya Pak FA itu adalah mantan Jampitsus, ada yang menyebutnya pendekar hukum, tapi kita lihat kasus-kasus lain seperti misalnya mantan Ketua KPK Pak Firly Bahuri yang kemudian kasusnya tenggelam begitu saja. Ya, itulah yang jadi PR kita bersama ya, mengawal penanganan perkara itu betul-betul sesuai dengan rule dan relnya begitu ya. Rule itu tahapan-tahapannya, relnya itu benar-benar ketika seseorang ditetapkan tersangka ada bukti yang kuat, kenapa tidak dilanjutkan kecuali buktinya memang tidak kuat, kan isu-isu yang berbeda. Nah, dalam konteks inilah menjadi sangat penting untuk tidak menutup mata. Memang kalau gambar Dewi Keadilan di sana, memang Dewi Keadilan itu menutup matanya, memegang timbangan. Tetapi bukan berarti Dewi Keadilan itu menutup mata dengan fakta-fakta dan pelanggaran yang ada. Kalau ada 40 aturan yang dilanggar, apa ini mau dibiarkan? Ini lebih... Itu tidak bisa dibiarkan ya? Makanya poin utamanya adalah
mari kita cari cara untuk bisa mengkoreksi proses hukum ini, tetapi tetap proses pokok perkaranya misalnya tidak kemudian hilang begitu saja. Baik. Makanya pra peradilan itu disebut bukan menghapus pokok perkara. Baik. Nah sekarang Bang Jamin, mungkin singkat saja pertanyaan saya adalah ketika ini yang sedang berperkara adalah mantan Jampitsus tadi, bukankah kemudian publik bertanya harusnya hukumannya ini lebih berat begitu atau proses untuk penanganan perkaranya ini harus diprioritaskan? Bagaimana Bang Jamin? Ya, tentu saya juga agak bingung ya, kenapa kedudukan seorang mantan Jampitsus menduduki jabatan tersebut harusnya sudah steril dari dirinya sendiri. Artinya dia sudah bebas dari ingin memperkaya diri, secara moralnya sudah bagus ya. Sebagai negara yang cukup besar itu kan tonggak yang paling utama untuk keadilan begitu loh. Harusnya sudah kualifikasinya sudah nggak mungkin lagi lah memperkaya diri begitu. Tapi inilah mungkin kelemahan dalam sistem pemilihan pejabat-pejabat kita yang belakangan ini, mungkin bukan by elected tapi by appointed ya. Baik. Jadi penunjukan saja, bukan bukan primus inter pares. Kalau primus inter pares adalah orang yang paling baik di antara yang baik. Harusnya seperti itu. Nah, Baik. akhirnya kena seperti ini. Nah, kalau kena seperti ini artinya bagaimana kelanjutannya? Tadi benar, saya setuju. Penegak hukum itu harus dihukum lebih berat dari orang biasa yang nggak mengenal hukum begitu. Baik. Memang undang-undangnya juga mengatur Itu menjadi demikian, catatan yang sangat begitu. penting dan kita nantikan dimulai dari putusan pra peradilan ini. Terima kasih Bang Terima Jamin kasih. Ginting dan Mas Febri Terima kasih. Diansyah sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, bila celah hukum terus-terusan diakali untuk membela sang mantan Jampitsus dan prosedur peradilan ditabrak terus-menerus, maka jangan heran ada gium equality before the law hanya jadi dongeng pengantar tidur untuk menutupi wajah hukum yang hancur dan tidak jujur. Saya Marcelina Tomundo, terima kasih telah menyaksikan Cover Both Sides. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.